Halo, bertemu kembali dengan saya, Guru Santoso, dosen Universitas Siber Asia yang mengampu mata kuliah Cyber Public Relations. Oke, teman-teman, saat ini kita akan mencoba membahas tentang Cyber PR, materi tentang aktivitas PR atau humas di era sosial media, di era digital saat ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa di materi sebelumnya bahwa PR ini terus berkembang ya. PR ini harus menyesuaikan atau mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena memang audiensnya itu udah berubah. Audiensnya berubah, kemudian medianya berubah, sehingga sebagai seorang PR juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini, perkembangan teknologi ini menjadi sebuah keuntungan ya, untuk mengembangkan bagaimana membuat sebuah produk-produk komunikasi PR khususnya dengan menggunakan media digital. Nah, yang seperti kita tahu bahwa era sekarang ini kita dekat sekali dengan media online, ya, seperti media sosial sebagai salah satu toolsnya seorang PR. Ya, kita tidak pungkiri lagi ya, ketika zaman dulu kita memang memanfaatkan produk-produk PR itu masih mengandalkan yang konservatif ya, itu mengandalkan mesin fax ya, zaman dulu saya mesin fax, kemudian kemudian mengadakan biasanya jumpa pers itu menggunakan bahan-bahan yang di print ya, materi-materi yang di print gitu kan, dan juga biasanya juga komunikasi juga biasanya satu arah gitu kan, dengan kita membagikan press release gitu aja. Tapi sekarang ini kita udah berubah ya, medianya berubah, audiensnya berubah, dan kondisi dan teknologi juga berubah. Oleh karena itu, aktivitas public relation ini benar-benar memang sudah berubah juga, sekarang sudah mengarah ke media online. Ya, makanya materinya adalah aktivitas humas online. Nah, seperti apa aktivitas humas online ini? Tentunya kita akan tahu bagaimana seorang PR ini juga mengelola yang namanya aset-aset digital corporate. Ya, corporate. Nah, ini kita dalam konteks corporate PR ya, corporate PR. Jadi corporate PR itu biasanya memiliki media-media yang dikelola, sosial media, website maupun online media. Nah, itu adalah salah satu toolsnya. Jadi pengelolaan sosial media, website, media online ini merupakan aktivitas PR sekarang, ya. Karena harus kita update informasinya, kita juga update sosial media dan lain-lain. Nah, itulah bagaimana salah satu aktivitas PR online. Nah, dalam mengelola media online ini terbagi tiga ya, ada tiga yang bisa dikelola. Adalah ada namanya own media ya, own media, atau berikutnya adalah earn media, dan berikutnya adalah paid media. Own, earn, paid ini masing-masing memiliki media yang berbeda-beda ya, dengan karakteristiknya juga berbeda-beda. Kalau own media adalah media-media online yang sudah dimiliki oleh perusahaan ya, website, email. Kalau ada podcast, kita podcastnya, kemudian ada live eventnya, ada sosial medianya, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, itu adalah own media, adalah media-media yang milik dari corporate atau milik kita, milik perusahaan. Nah, ada kemudian namanya earn media. Kalau kita bicara earn media adalah media-media ini yang yang paling berpotensi lah untuk membuat konten-konten kita ini tersebar luas ke berbagai kalangan masyarakat. Karena apa? Karena konten kita ini disebarluaskan oleh follower kita, oleh orang-orang yang
membaca konten kita. Ya, dia mention, kemudian dia share, kemudian dia repost, atau mereka review, komen. Nah, itu adalah earned media. Jadi earned media itu adalah media-media itu yang memiliki potensial, media yang potensial secara organik ya. Organik itu beda dengan paid ya. Organik itu secara sendirinya bisa berkembang luas karena kontennya bagus, lalu di-mention ke banyak orang, di-repost banyak orang, sehingga konten kita menjadi terkenal. Nah, itu tujuan dari activity PR online itu adalah mengejar namanya earn media itu sebagai targetnya. Tapi untuk mencapai earn media itu tentunya harus ada proses yang harus dilalui, yaitu paid media. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end?